nggak ada bau-baunya sama sekali. Nah, ini empuk banget gepuknya. Siang-siang gini, enaknya makan apa ya, Bos? Daripada bingung, kita cari inspirasi di sosmed aja yuk. Kontennya para food vlogger ini jarang gagal bikin kita ngiler pengen ngicip. Hihi, bahaya buat diet nih, Bos. Tapi berkat mereka jugalah kita jadi tahu banyak pelaku bisnis kuliner yang belum banyak dikenal. Bahkan banyak banget usaha kecil yang sebenarnya potensial tapi belum ngetop karena kurang promo. Nah, disinilah para food vlogger ini memainkan perannya, Bos. Hasilnya cucok loh. Cuan ngalir baik buat sang konten kreator maupun buat si UMKM yang diulas produknya. Penasaran sama cuan di balik layar para konten kreator? Samperin yuk salah satu influencer kesayangan warga Garut yang udah bertahun-tahun jadi sahabat UMKM. Say hi ke Kang Bobby Firdaus yang panggilan digitalnya Mimin. Hai bos, hari ini kita bakalan kulineran bareng jajanan Garut di jajanan yang memang legend, kekinian ataupun ngehits. Jadi daripada penasaran, pantengin terus cuan bos. Kang Bobby nih masih 27 tahun bos, tapi doi udah jadi influencer selama 8 tahun. Artinya Kang Bobby udah jadi sahabat para pengusaha kecil Garut sejak usianya masih 19 tahun bos. So cute kan? Jadi dulu di 2013-an setelah saya lulus sekolah SMK, itu nggak langsung kuliah, tetapi langsung disuruh kerja di bidang makanan dan pariwisata. Ya, jadi dari situ saya melihat potensi di Garut itu sangat luas untuk UMKM-nya, apalagi makanan daerah yang memang di tempat lain tuh nggak ada. Melihat potensi lokal tanah kelahirannya ini, ide kreatif muncul di kepala Kang Bobby yang lalu diwujudkannya dan sekarang kelihatan banget hasilnya. Melejit sempurna bos. Akhirnya setelah tadi keliling ke beberapa makanan di Balai Tingkrim, doi juga berhasil mempromosikan ribuan UMKM keren yang belum terendus media mainstream. Emang banyak sih tantangan bekerja sama dengan UMKM yang sering punya ketakutan ina-inu. kita ingin mengenalkan produk-produk daerah, tetapi banyak UMKM yang belum siap. Belum siap di sini itu bukan belum siap produknya, tetapi SDM-nya. Takut kaget lah, takut viral lah kayak gimana gitu. Jadi kita menyiasatinya dengan reviewnya itu apa adanya aja. Tapi bagi yang mau membuka diri, wih hasilnya jos bos. Kayak usaha Cipa Koceak pertama di Indonesia ini bos. Kang Bobby lah orang pertama yang mereview jajanan aci super pedas ini. Jadi rasanya itu mantap banget, selain gurih, pedasnya juga nggak keterlaluan. Cipa Koceak ini salah satu UMKM yang kita bantu dari nol, dari rumahan. Jadi pemesanannya itu hanya via online, hingga sekarang cabangnya di mana-mana dan banyak penirunya di mana-mana. Jadi gini, kalau misalkan kita punya produksi dari rumahan, masuk aja ke Bobby, kita nyampe sehari itu sampai 5 kalau 25 tuh hampir 100 kilo. Selain bantuin UMKM, Kang Bobby juga demen banget ikutan ngeboost performa tempat makan legend yang udah lama banget buka di Garut. Saking lamanya, kayaknya banyak konsumen suka nggak tahu kalau udah banyak loh menu baru yang mereka punya. Kayak makanan prasmanan yang ngolahnya masih pakai hau alias kayu bakar ini. Jajanan Garut tuh muncul sebagai perwakilan dari netizen bahwa ini tuh rasanya kayak gini, tampilannya kayak gini, rasanya kayak gini, dan lokasi titiknya seperti ini. Jadi ketika orang datang, ekspektasinya tidak berlebih. Bahkan kadang ada, Min, tolong dibagus-bagusin atau gimana? Gak bisa. Beberapa yang tidak diposting karena banyak permintaan macam-macam. Tapi takutnya nanti ketika konsumen yang real datang, itu berbeda, itu bumerang buat kita juga. Satu lagi nih, sahabat Kang Bobby yang sering banget ia review. Ini nih, produsen pabrikan rumahan yang kebanyakan kena dampak saat pandemi. Sebagian bahkan nyaris kolaps, kayak pabrik kerupuk yang satu ini. Ketika COVID banyak kafe dan resto yang dirumahkan, jadi mereka itu berjualnya itu di rumah. Makanya yang tadinya dia buka di depan rumah, akhirnya di dalam ya kita kenalkan bahwa ini tuh masih dagang loh, tapi di dalam rumah. Cara online pesannya ke nomor ini, jam buka tutupnya kita kasih tahu kayak gitu.
Reviewnya lengkap loh, mulai dari bahan baku, proses produksi, sampai packing dan distribusi pabrik yang ia ulas. Nah, netizen kan jadi kebayang tuh kualitas kerupuk yang jadi teman makan sejuta umat ini. Hasilnya jelas penjualan jadi naik pesat dong. Eits, meskipun niatnya membantu UMKM dan potensi lokal, Kang Bobi nggak lepas dari gangguan dan hujatan loh. Meski niatnya baik ya bos, Doi juga pernah kok digangguin waktu kerja. Duh, gangguan kayak apa tuh? Di beberapa tempat kita didatangin ormas juga pernah, karena menyangkanya kita dari perusahaan besar. Padahal kita tidak membebankan biaya kepada UMKM untuk kita liput, karena memang kita hanya ingin mengenalkan aja. Wah, untungnya aja akhirnya pada tahu sendiri kok kalau review UMKM Kang Bobi tuh ada loh yang gratisan. Tapi buat yang udah mapan, ya jelas lah ada harga yang harus dibayar. Fair kan bos? Kita berbeda-beda, kadang kita ada yang free, tapi kalau yang komersi itu dimulai dari 200.000 sampai 1 juta tergantung konten dan juga brandnya. Karena kita tidak mau memberatkan UMKM juga, kadang ada juga yang kita baru muncul nih, bisa dibantu, silahkan kirim produknya aja. Tapi untuk postingnya ikut antrian. Sejauh ini udah ada ribuan UMKM yang ia bantu pemasarannya melalui review. Sistem subsidi silang pun Kang Bobi berlakukan buat running programnya. Duit komersil ia pakai buat membiayai produksi konten UMKM yang gratisan. Nah, nggak mau cuma berhenti di jasa review produk aja bos. Kang Bobi juga cerdas mengembangkan usahanya. Selain di bisnis review, kita ada di bisnis lain seperti konsultan branding, lalu ada konsultan keamanan pangannya, terus ada konsultan untuk packaging, lalu ada juga kita bikin ada beberapa PH untuk produksi video iklan, terus foto portofolio dan katalog menu. Jadi sebenarnya di Jajanan Garut itu yang tadinya cuma single, sekarang si Jajanan Garut ini jadi Jajanan Garut Media, perusahaan. Ini nih anak muda yang oke punya, high quality businessman. Walaupun mainannya potensi lokal, cuannya anti gagal. Pengen tahu omsetnya Kang Bobi? Dulu 2017, 2018-an itu per bulan mungkin 10 sampai 20-an ya. Tapi kalau sekarang sekitar 3 digit adalah. 100 juta masuk ya? Ada, kadang masuk. Tapi Kang, tiap hari kan review makanan, apa nggak nambah cadangan lemak? Nggak cuma kehilangan six pack bos, pencernaan juga sering bermasalah, apalagi kalau lagi sering makan pedas. Jadi buat kalian semua, mumpung masih muda, mari kita eksplor segala hal yang ada di daerah kalian. Yang penting bermanfaat buat kalian ataupun diri sendiri. Yang penting cuan bos. Bos, siapa mau nih punya bisnis yang cuco abis, omset miliaran, udah ekspor ke berbagai negara, tapi modalnya 0 rupiah. Wih, banyak banget ya yang ngacung tangan. Penasaran kan bisnis apaan sih? Ini nih, cemilan sejuta umat yang gak pernah absen hadir di momen-momen seru. Yes, kacang goreng bos. Jangan remehkan bisnis jualan kacang goreng, bos. Siap-siap dengerin omsetnya ya. Nyampe 2,5 miliar sebulan, bos. Wih, gimana nggak cuan? Sekali produksi aja 2,5 ton kacang habis, bos. Padahal awalnya bisnis dirintis tanpa modal loh. Wih, penasaran gimana caranya? Ayo, kita belajar langsung sama owner Kacang Putri Bali. Halo bos. Perkenalkan saya Wayan Suyatnya, owner dari Kacang Putri Bali. Mau tahu cuan bisnis saya? Ikuti di Cuan Bos. Oh, pantesan namanya Kacang Putri Bali. Ternyata ownernya putra asli Pulau Dewata, bos. Percaya nggak, bos? Nama tuh bawa hoki loh. Dulu kacang ini diberi nama Kacang Karunia, tapi nggak laku. Begitu ganti nama, langsung wus meroket bisnisnya, bos. Saking gedenya permintaan, kacangnya sampai kudu impor dari Tiongkok, bos.
Si kacang juga melalui proses seleksi. Cuma yang paling glowing yang dipakai. Setelah dicuci bersih, baru deh si kacang dibumbuin garam dan aneka rempah rahasia Pak Wayan, bos. Kalau udah meresap bumbunya, waktunya digoreng deh. Butuh sampai 16 jerigen minyak dalam sekali produksi, bos. Abis itu, minyak dibuang. Jadi minyaknya bersih terus tiap hari. Setelah digoreng, rombongan kacang pun masuk ke mesin spinning. Biar semua sisa minyak benar-benar habis. Abis itu diayak, bos. Baru kemudian di-packing. Bos, di sini kita produksi kacang Bali 2,5 ton dan kita distribusikan ke seluruh Indonesia dan sebagian untuk pasar luar negeri, yaitu diekspor. Banyak banget ya, bos. Dalam sebulan bisa 24 kali produksi loh. Gimana enggak, permintaan ekspornya aja sampai ke Korea Selatan, Dubai, dan Amerika Serikat, bos. Variannya juga banyak nih. Ada yang original, asin, kacang Medan, sampai kacang sukro. Pak Wayan emang gak pernah telat mengikuti tren kacang yang disukai konsumen. Mantep, Pak. Udah rasanya jos, harganya juga murah, bos. Mulai dari 9 ribuan aja. Yang paling mahal yang ini, bos, kacang mede. Harganya sekitar 22 ribuan aja. Masih oke banget kan? Pantesan jadi bestseller nih, bisa laku ribuan pak per bulannya. Nah, kalau bahan baku kacang medenya, Pak Wayan kulakan langsung ke petani lokal di Sulawesi, bos. Hitung-hitung bantu petani ya, Pak. Biar ikutan sukses kayak Pak Wayan, yang dulu memulai bisnis dari menjadi reseller tanpa modal. Duitnya dipakai buat biaya hidup dan kuliah di perantauan. Maklum, Pak Wayan sudah yatim piatu sejak kecil, bos. Bersama sang kakak yang sudah duluan merantau, akhirnya bisnis ini makin meraksasa sekarang. Pertama-tama kita masuk ke oleh-oleh. Karena di Jakarta ini kan nggak terlalu banyak oleh-oleh. Terus kita mengembangkan terus ke toko buah. Dari toko buah kita masuk ke koperasi karyawan, kantin-kantin karyawan. Kebetulan kan di Jakarta itu kan banyak gedung-gedung. Akhirnya kita masuk ke koperasi karyawan. Makin hebat pula mental bisnis Pak Wayan. Karena ditempa berbagai kesulitan, bos. Kerugian besar juga pernah ditanggungnya. Wah, untung aja Pak Wayan gak pernah patah arang. Apalagi menyerah. Oh, pernah. Dulu kan kita memang ngambil itu kan barang tuh bahan baku dari Bali. Kalau di bahan baku dari Bali itu masalahnya bahannya kadang-kadang basah. Sampai di sini itu ternyata busuk. Terus ditipu juga pernah. Terus retur dari customer juga pernah. Nggak dibayar juga pernah. Jadi jatuh bangun lah gitu. Coba kalau mentalnya cemen, gak bakal jadi segede ini deh bisnisnya, bos. Dijamin. Kalau per hari ini 2,5 miliar per bulan. Asoy ge boy, cuannya beneran gak kacangan nih, bos. Ngegaspol jualan online dan offline, hasilnya fantastis. Bisa beli rumah mewah tiap bulan nih, Pak. Nah, biar konsumen makin gampang kalau pengen mampir langsung, Pak Wayan membangun outlet di tahun 2020 lalu, bos. Dia juga menggandeng beberapa pengusaha lain untuk menjual produknya di sini. Mantap banget deh, gak mau maju sendiri dan selalu ajakin kolaborasi pengusaha lain. Jempol deh Pak Wayan. Oke bos, sudah lihat kan bisnis kacang putri Bali? Walaupun produknya sederhana, kalau diolah dengan baik, cuan bos. Ayo berangkat. Udah sempet lihat kan kamar kos viral yang satu ini? Mirisnya sih, kamarnya viral bukan karena cakepnya, sebaliknya karena saking kotornya. Sampah di mana-mana, bahkan air buangan kamar mandi meluap sampai bikin banjir. Waduh, bapak kosnya kontan darah tinggi deh. Sabar ya, Pak. Emang ya, masalah bersih-bersih itu super penting buat keseharian kita. Simpelnya, kalau kita mau sehat, ya kudu bersih-bersih. Tapi emang kadang kala setan mager tuh datang menggoda.
Gimana dong? Aman bos. Cus, kita mau kasih peluang bisnis sekaligus solusi bebersih yang oke punya. Langganan para selebrita kita. Kalau udah ketemu jasa ini, kita berasa punya ART online deh. Tinggal unduh aplikasinya, pesen, terus pasukan cleanup bakal datang dan siap beberes. Rumah pun bakal jadi kinclong sampai ke sudut-sudutnya. Tapi jangan sepelekan hasil cuannya bos. Kelihatannya sih cuma garap tugas ART, tapi cuannya gede. Buat kalian yang pusing untuk beresin rumah, gudang, dan lain-lain, tenang aja. Di sini kami punya solusinya. Saksikan terus di acara Cuan Bos. Tahu aja sih mas kebutuhan kita-kita ini. Yang kadang magernya udah darurat bahaya banget. Hihi. Itulah bos, kalau jago mengendus kebutuhan pasar, terus dijawab dengan solusi yang gitu, bisa jadi pintu masuk sumber doku. Makanya, udah sejak 2016 silam, jasa satu ini terus aja kebanjiran order. Mulai dari bersihin kamar kos, rumah tinggal, apartemen, sampai kantor juga bakal dijabanin. Wah, udah pasti jadi kesayangan mereka yang sibuk nih. Sang pemilik yang asli orang Korea pakai standar negeri ginseng nih buat bebersihnya. Biar rumah selalu glowing, kayak lokasi syuting drakor lah pokoknya. Konsepnya sebenarnya pada umumnya kita ingin mencoba untuk memaksimalkan atau memanfaatkan time atau waktu daripada konsumen kita untuk membuat atau mengerjakan hal-hal lain yang kira-kira memang sangat diperlukan bagi mereka rather than mereka cleaning rumah ataupun mereka melakukan pembersihan yang lain. Makanya, mulai dari Luna Maya, Tias Mirasih, Rachel V-nya, sampai pengusaha Arif Muhammad aja udah susah mau pindah ke toko sebelah. Pokoknya urusan bebersih langsung deh panggil pasukan serba bisa ini. Beneran palu gada bos, mulai bebersih ruangan, kamar mandi, dapur, sedot debu di lantai, sofa dan kasur pun jadi. Bersihin kaca dan jendela, sampai pernak-pernik dekorasi rumah pun hayu. Bersihin halaman, taman, sampai cuci mobil dan AC pun oke. Cuci piring dan setrika, siapa takut? Lengkap kan? Jadi nggak heran kan kalau jasa cleaning service panggilan ini jadi yang terbaik se-Jabodetabek bahkan Pulau Jawa. Cabangnya aja banyak bos. Hampir semua kota besar di Pulau Jawa dan Bali ada. Tinggal call aja, petugas bakal datang dan langsung gaspol bebersih tanpa banyak drama. Oh ya, alat-alat dan kebutuhan kebersihan lainnya udah beres semua ya bos. Timnya udah bawa semua, kita tinggal santai aja. So, kalau banyak yang masih curhat, males drama sama ART bermasalah, atau mikir-mikir bayar ART infal yang harganya lumayan, cus, pakai ART online aja bos. Rumah jadi bersih dan higienis, tanpa perlu banyak cincong lagi. Tidak hanya dibersihkan aja, tapi kita ensure bahwasannya ketika misalkan ada kerak atau jamur yang ada di situ, kita memastikan juga itu sampai benar-benar detail bersihnya. Itu tuh yang bikin kita jadi jatuh cinta. Bebersihnya nggak sekedar nyapu ngepel bos, tapi ini udah masuk level deep cleaning, yang bersihnya mentok lah pokoknya. Kita ada paket yang memang paling murah kita yaitu ekonomis, itu di angka 150.000, 50.000 per jam. Selama 3 jam. Kita juga ada paket beberapa yang lain seperti paket special instruction, ada juga customer instruction, ada juga whole house, dan juga big house dan move in. Itu kita basekan kepada masing-masing ukuran rumahnya. Gimana? Tarifnya bikin senyum-senyum kan? Pastinya. Makanya mulai dari anak kos sampai pengusaha bisa merasakan nikmatnya dibantuin bebersih bos. Tim kerjanya juga satset dan skillful bersihin setiap sudut rumah kita bos. Mereka juga ready menghadapi segala situasi yang kadang aneh bin ajaib, di luar Nurul dan prediksi BMKG. Jadi kadang ada yang kayak horornya juga ada, terus customer-nya galak pun ada, customer yang ngusir kita pun ada gitu. Tapi nggak cuman hal kayak gitu aja, hal yang menyenangkannya pun banyak Mbak. Jadi kalau misalnya ketemu sama customer yang ngusir kita mungkin karena dia request, tapi yang datang bukan yang sesuai dengan requestannya. Ya udah kita tinggal info aja ke kantor. Terus kalau yang galak, ya kita nggak boleh nanggepin emosi. Paling apel mentok sabar aja, sabar, narik nafas sambil pura-pura senyum Mbak.
Waduh, kudu sering-sering meditasi dadakan ya kalau begini, biar kesabaran pasukan kerjanya bisa setebal kamus bahasa Indonesia. Yang pasti, timnya Mas Kevin mah kudu mental kuat, tegas, dan no menye-menye menjalani tugasnya. Standar ini udah dipakai sejak masa rekrutmen SDM nih, Bos. Jadi kalau untuk proses rekrutmen itu emang kita cukup panjang ya, karena memang kita kan harus selektif, apalagi konsultan-konsultan ini tuh biasanya tuh masuk ke tempat customer, terus mereka kan strangers ya buat customer, jadi kita harus memastikan safety-nya para customer. Sebetulnya untuk pengalaman kerja, kalaupun mereka belum ada pengalaman cleaning, it's okay, karena kita akan ada yang namanya training session. Gak heran kalau bisnis bebersih ini bisa bertahan sampai 7 tahun. Apalagi aksi sosial juga sering mereka gelar, Bos, terutama di masa pandemi lalu. Bolak-balik deh, mereka menawarkan jasa desinfeksi rumah gratis. Jadi klien makin terbantu deh. Buntutnya, cuan yang masuk juga oke punya. Hihi, ya nggak, Pak? Kalau di weekdays tuh kita kurang lebih di antara 100 sampai dengan 200 orderan. Tapi kalau di weekend, di Jumat, Sabtu, Minggu, itu kita cukup banyak. Orderannya kurang lebih di antara 200 sampai dengan 400 orderan. Ini sih jos, Bos. Anggap deh rata-rata masuk 200 order per hari. Terus ambil paket termurah 150 ribuan. Artinya kan 30 jutaan masuk per hari. Kalau sebulan, ya nyampe hampir semiliar, Bos. Weleh-weleh. Jadi percaya kan, jalani tugas jadi ART, hasilnya cuan gede, Bos. Cakep. Gimana, Bos? Tertarik untuk berbisnis? Bisnis itu harus simple, unik, dan yang penting harus cuan, Bos! Nggak ada bau-baunya sama sekali. Ini empuk banget empuknya. Wih, tim cuan paling happy nih kalau udah nemu barisan panjang orang-orang pada ngantri begini. Langsung muncul jiwa-jiwa kepo kita, Bos. Ini nih bukan antrian sembako ya, ini tuh barisan para penggemar roti, pastry, dan pizza yang harganya merakyat. Yes, siapa bilang menu bule ini harganya pasti mahal. Di sini tuh sebiji croissant aja dijual cuma 4 ribuan. Bahkan pizza seloyang cuma 13 ribuan. Jadi nggak heran kan kalau kafe yang homey dan vintage ini selalu rame terus. Nggak pagi, siang, sore, penuh terus. Ini sih the real hidden gem banget. Tapi jangan salah, jualan roti boleh 4 ribuan doang, tapi omsetnya bikin panas dingin. Bahkan saking lancarnya cuan, sang owner bisa memberangkatkan karyawannya beribadah ke tanah suci, Bos. Kudu salim nih sama pengusaha keren ini. Halo Bos, saya ibu rumah tangga yang mengembangkan bisnis usaha. Kita sampai bisa mengumrohkan karyawan loh. Mau tahu? Tetap di Cuan, Bos. Ini dia nih, sosok di balik kafe yang ramenya heboh ini. Perempuan keturunan Tionghoa Aceh ini emang gak betah diem, Bos. Doi bahkan bertekad tetap pengen punya penghasilan sendiri walaupun dirinya sudah menikah. Cakep, Bu. Pengalaman Bu Helen juga gak kaleng-kaleng, Bos. Sudah 26 tahun Bu Helen memimpin operasional pabrik rotinya. Dan baru 5 tahun belakangan, ia ekspansi bisnisnya ke kafe pastry dan bakery. Suami saya itu kerjanya pindah-pindah. Terus jadi kafe saya juga roti saya itu jadinya pindah-pindah kan. Nah, 12 tahun yang lalu itu suami saya pindah Jakarta. Akhirnya kita putuskan untuk buka di Jakarta. Mending telat, Bu, daripada nggak sama sekali. Apalagi hasilnya super cool begini. Jadi, pelanggan bisa belanja roti murah di sini tuh bukan karena kualitasnya recehan ya, Bos, tapi karena semua rotinya datang dari pabrik milik sendiri. Tangan pertama nih.
Bahkan, udah 10 tahunan, pabrik roti Bu Helen menerima maklon roti buat bakery atau kafe-kafe di berbagai kota. Keputusan ini Bu Helen buat karena ada pengalaman gak enak, Bos. Gini nih ceritanya. Waktu itu supir ya, dia bilang bahwa rotinya nggak laku gitu, tapi nggak ada barang buktinya ke kita. Terus ternyata besoknya itu mereka kumpul itu barang-barang yang reject dari warung-warung yang kita titipin. Nah, suatu hari mereka bilang bahwa ini adalah barang yang nggak laku ke kita. Akhirnya dia nggak store uang dong. Nah, setelah tapi saya langsung mikir gitu, kalau misalkan memang barang yang nggak laku, kenapa toko-toko mau terima banyak? Akhirnya saya call tuh, ternyata barang saya laku gitu. Akhirnya saya panggil dia. Iya benar, awalnya kita titip-titip jual ke warung. Baru 10 tahun yang lalu baru kita mulai model kayak begini. Karena ya menghindari resiko ya, kalau misalkan kita titip jual gimana pun itu pasti ada resiko kalau barang kita nggak laku. Kalau ini kan kita maklum karena bikin sesuai pesanan. Makanya kita jualnya murah, ya udah kita nggak untung gede nggak apa-apa, yang penting produksinya bisa banyak. Produksi ribuan roti tiap hari bikin Bu Helen makin bestian sama supplier semua bahan baku rotinya. Dapat deh harga cincai yang stabil. Apalagi roti-roti Bu Helen nih beda, Bos. Meski dibikin tanpa telur dan susu, tetap empuk dan lembut banget. Bebas alergi deh, semua orang bisa makan. Kenapa kita bisa murah meriah? Karena memang produksi kita ribuan. Jadi dari distributor juga ya pastinya kita dapat harga spesial ya. Karena kan kita pengambilannya kuantitinya banyak gitu. Untuk terigu aja kita bertonton Kak, untuk setiap bulannya gitu. Iya, kita nggak ambil itu sebagai satu keuntungan untuk perusahaan. Saat kita dapat harga murah ya kita juga jualnya dengan harga yang murah gitu. Bisnis jujur emang hasilnya nggak nipu ya, Bos. Bayangin, Bu Helen bisa jual rotinya seharga 2.000-an aja. Kalau begini nih, semua kalangan bisa banget ngicip roti buatan pabrik Bu Helen. Mau jadi agen? Bisa banget. Atau mau beli satuan? Bisa juga. Pelanggannya bahkan setia sampai bertahun-tahun loh, Bos. Sejak umur anak kelas 1 SD, sekarang udah 11 tahun ya. Karena dengan harganya terjangkau, rasanya pun enak. Satu lagi, asyiknya belanja roti pastry di sini. Selalu fresh, nggak ada roti kemarin atau sisaan nggak laku dijual. Yes, karena rotinya selalu habis tiap hari. Nah ini dia, setelah 10 kali ikut kursus dan trial error, sekarang kita bisa bikin di atas 5.000 roti sehari. Nah, kalau pengen ngemil roti dan pizza dengan suasana yang asyik, nongki aja di 2 kafe punya Bu Helen. Ada brownies dan pizza spesial yang harga jualnya kayak beli kacang goreng. Ini nih favoritnya pengunjung di sini. Pizza yang dibikin dadakan pakai tungku begini, Bos. Tipe pizzanya tuh ala Italia yang tipis dan lembut. Jadi waktu disantap bareng topping dan kejunya, maknyos. Mana harganya cuma 13 ribuan. Kalah deh ketoprak abang-abang. Ini lagi, croissant yang dibanderol cuma 4 ribuan. Beli croissant berasa bayar parkir nggak tuh, Bos? Tinggal dikawinin sama secangkir coklat hangat. Duh, surga banget rasanya, Bos. Terus, kalau pengen yang gurih-gurih lagi, jajal deh spagettinya. Yang seporsi cuma 10 ribuan. Ini mah cucok buat traktiran orang sekampung, Bos. Yang bikin kagum tuh, jualan boleh harga recehan, tapi omsetnya gedongan, Bos. Omsetnya gede. Tapi karena kita jualnya murah, jadi ya memang keuntungannya nggak seperti yang kita bayangkan ya gitu. Kalau omsetnya gede, kita bisa ratusan juta sih. Jos banget Bu Helen. Mana si ibu nih sayang banget sama karyawan yang setia dan profesional kerjanya. Hadiah buat mereka juga nggak sayang-sayang ia keluarkan. Buat pegawai yang udah 10 tahun kerja bareng Bu Helen, perjalanan umroh jadi ganjarannya. Jadi buat bos-bos di rumah, cus ikuti jejak Bu Helen. Siapa bilang ibu rumah tangga nggak bisa punya duit sendiri? Duitnya ratusan juta pula. Semuanya bisa dikerjakan sembari tetap mengurus anak dan keluarga. Apa nggak Wonder Woman tuh namanya? Salut, Bu. Bos, untuk ibu-ibu rumah tangga jangan ragu untuk memulai berbisnis. Semangat, cuan bos.
Suka galau nggak sih? Kalau kita mau berbisnis tuh, bagusnya menentukan pasarnya dulu atau produknya dulu. Siapa nih yang jawab kita pilih produknya dulu? Wah, ternyata banyak ya. Padahal bos, menurut konsultan bisnis dan marketing, di awal bisnis tuh kita disarankan buat menentukan dulu pasar potensial kita dulu. Kenapa? Biar kita bisa tentukan cara berjualan yang pas dengan karakter mereka. Jadi, kenali dulu pasar kita bos, baru kita siapkan produk atau jasa yang mereka butuhkan. Kalau kita balik prosesnya, jadi rempong loh bos. Hihi. Bayangin deh, kalau kita nyetok produknya dulu, baru nyari pembelinya, susah bos. Contohnya nih, kita pengen bidik pasar komunitas plus size. Jadi, tinggal kita develop deh produk-produk fashion yang pas buat mereka. Mulai dari kaos, kemeja, celana, rok, atau lainnya. Matchkan produk dan kebutuhannya. Contoh lain, oke. Misal nih, kita sasar pasar pecinta makanan pedas. Terus, kembangin deh pilihan menu serba pedas yang bakal jadi favorit mereka. Tuh, langsung masuk kan pemasarannya? Oke, yakin kan sekarang? Bidik dulu pasar sasaran Anda, baru kemudian kembangkan produk yang cocok buat mereka. Selamat merintis bisnis Anda, bos!